Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik-baik saja. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor yang sangat layak untuk menemani hari-hari kalian. Sebelum kita mulai ke ceritanya, absen dulu dong, dari siapa, kotanya di mana, tinggal di mana gitu ya. Misalkan dari Kak Jumani dari Kalimantan Tengah, Kak Hani dari Bekasi, Kak Esther dari Jaksel, dan mana lagi nih, tulis di kolom komentar aja ya, biar saya tuh makin kenal dengan kalian semua gitu teman-teman. Oke, cerita kali ini masih ada hubungannya ya dengan cerita sebelumnya, yaitu di cerita Ngibri Ketek. Tapi ini beda babak ya, atau beda tema gitu. Ya seperti kata Mas Restu bilang di Twitternya gitu ya, seperti itu. Jadi pemisahan ceritanya tuh memang dipisah gitu, nggak digabungin semuanya. Nanti takutnya partnya terlalu panjang gitu. Ya memang sebenarnya di Twitternya sih memang dia berlanjutan partnya gitu, tapi kalau di YouTube di sini di channel Dimensi Mimpi saya pisahin gitu biar kalian tuh nggak nggak terlihat terlalu panjang aja gitu ya, biar ada sesinya gitu ya. Oke, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Ritual Buhul Tali Mayit. Babak baru, mereka kembali. Perjalanan Raden Artonogoro dan yang lainnya masih berlanjut. Kali ini mereka tidak memiliki pilihan selain menerima tawaran tersebut. Tawaran yang diarahkan oleh Ibu Melan dan juga Pak Subroto untuk menempati tempat yang berada di dekat rumahnya sangatlah menarik. Awalnya Kang Maris tidak menyetujui tawaran tersebut. Dia tampak curiga dengan kebaikan yang diberikan oleh Pak Subroto dan juga istrinya mengenai tempat yang gratis untuk semua anggota keluarga Raden Artonogoro dan orang-orang yang berada di dalam ruang lingkupnya. Namun apa boleh buat, semua akan merasakan hal yang mungkin dirasakan oleh Kang Waris saat itu. Belum lagi usia kehamilan dari ibu sudah tua. Itu tandanya kelahiran anak perempuan yang menjadi sorotan keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno benar-benar sangat ditunggu. Mereka pun akhirnya berangkat menuju ke rumah yang dimaksud dengan menaiki kendaraan yang sudah disediakan oleh Pak Subroto dan juga Ibu Melan. Tempat yang disediakan oleh Pak Subroto dan juga Ibu Melan lumayan besar. Intinya, di dalam rumah tersebut ada beberapa kamar, lalu segala fasilitas sudah disediakan di sana. Terlebih lagi di dalam rumah tersebut, Ibu Melan juga sudah menyediakan ruangan khusus untuk ibu yang nantinya digunakan bersama dengan bayinya yang akan dilahirkan. Ini adalah tempat kalian. Kalau butuh apa-apa, kalian bisa menghubungi kami berdua, ucap Ibu Melan kepada ibu dan yang lainnya. Terima kasih, Bu. Ibu Melan dan Pak Subroto meninggalkan mereka semua. Ibu dan yang lainnya segera berkemas dan menempati rumah baru tersebut. Entah mengapa banyak sekali hal-hal yang masih dalam pikiran Kang Waris sewaktu Ibu Melan mempersilahkan rumah itu tanpa percuma. Apakah ini jebakan, Arto? Tanya Kang Waris. Maksud Kang Waris? Aku rasa aku kenal dengan polisi itu. Pak Subroto. Benar, sewaktu kejadian di tragedi pabrik bawang, aku melihat Pak Subroto dan yang lainnya bersama dengan Raden Angkoro, jawab Jaja dengan nada yang serius. Kalian yakin? Tanya Bapak. Jaja kemudian mengangguk. Dia membenarkan keraguan yang diarahkan oleh Kang Waris kepada polisi yang bernama Pak Subroto tersebut. Sepertinya ada sebuah rencana yang memang sudah mereka jalankan. Setiap harinya, Ibu Melan dan juga Pak Subroto selalu menengok ibu. Yang mereka tanyakan adalah, berapa usia kandungannya sekarang? 8 bulan, Bu. Berarti 1 bulan lagi ya? Perkiraan seperti itu, Bu. Ibu Melan mengelus perut ibu secara perlahan. Dia juga tidak lupa untuk menyanyikan sebuah kidung Jawa yang tidak pernah disangka-sangka. Bu, kok ibu tahu kidung Jawa ini? Kamu kaget ya aku bisa nyanyikan kidung ini? Aduh, Esa. Ini kan kidung yang digunakan untuk menenangkan sang bayi. Ibu Melan kemudian mencium perut ibu. Dia lalu membacakan sesuatu dalam bahasa Jawa. Suaranya berbisik-bisik seperti sedang melakukan sebuah percakapan khusus antara dirinya dengan sesuatu. Bu, ibu sedang apa? Aku sedang merawat bayimu, Esa. Hah? Untuk apa emangnya? Nanti malam ada banyak tamu yang datang. Aku takut anak ini jadi sasarannya.
Setelah menjelaskan maksud dan tujuan Ibu Melan membacakan sesuatu kepada perut ibu, dia bergegas pergi meninggalkan ibu sembari tersenyum tipis. Malam harinya, ibu tidak bisa tertidur. Dia seperti mengingat apa yang dikatakan Ibu Melan kepadanya. Pernyataan Ibu Melan terhadap para tamu yang nantinya akan datang ke rumah seperti memberikan sebuah gambaran yang tidak biasa. Pasalnya, ibu sedari tadi memperhatikan di sekitaran dan sempat menanyakan kepada Jaja, Kang Waris, bahkan kepada bapak terkait tamu yang nantinya akan datang tepat di malam hari. "Pak, ada nggak tamunya?" "Tamu apa, Bu?" "Kata Bu Melan, malam ini rumah kita akan kedatangan tamu banyak." "Dari tadi nggak ada tamu kok." Ibu hanya menghela nafas panjang. Hatinya berdegup kencang manakala tamu yang dikatakan oleh Ibu Melan belum juga datang. Sempat terpikir untuk keluar dari kamar dan ingin melihat secara pribadi keadaan di luar rumah. Akan tetapi ibu tahu, jika bayi yang berada di dalam kandungannya belum aman, bisa saja serangan dari Raden Angkoro dan yang lainnya akan datang secara tiba-tiba dan membuat semuanya akan berakhir dalam sekejap. Untuk melegakan hati ibu, bapak pun menyuruh kepada Jaja untuk menjaga di luar rumah. Tujuannya agar ketika tamu yang dikatakan oleh Ibu Melan itu tiba, maka Jaja akan segera memberitahu kepada ibu dan juga bapak. "Ja, kamu jaga di luar rumah dulu gak apa-apa kan? Biar Mas Radian tidur sendiri." "Iya gak apa-apa pak, tapi aku izin sebentar menemani Mas Radian ya." "Silakan." Jaja baru-baru ini memang sedang dekat dengan Mas Radian. Mungkin bagi Mas Radian, Jaja adalah kakak baginya. Terlebih lagi, tingkat kepedulian dari Jaja memang sangat menyentuh untuk anak seumuran Mas Radian yang membutuhkan teman. Di dalam kamar, Jaja masih menemani Mas Radian. Dia membelai rambut Mas Radian seolah-olah dengan penuh kasih sayang. "Mas, jangan cepat tumbuh besar ya. Nikmati masa-masa kecilmu. Kamu boleh merengek dan menangis karena tidak bisa bermain denganku. Tapi, jika kamu sudah dewasa, kamu akan merengek dan menangis ketika sudah dipermainkan dengan yang namanya dunia." Bersama dengan itu, kedua tangan Mas Radian langsung memeluk tubuh Jaja. Padahal dirinya sedang tertidur. Namun apa yang sedang dilakukan oleh Jaja seperti membuat Mas Radian tersadarkan bahwa yang ada di hadapannya sekarang adalah Jaja. Berbeda dengan ibu, dia sama sekali tidak bisa tertidur. Entah apa yang selama ini dia pikirkan, tampaknya ada sesuatu yang menjanggal dalam pikiran ibu. Bukan hanya perkataan Ibu Melan yang membuatnya kembali teringat akan para tamu yang akan datang. Akan tetapi, yang menjadi penasaran adalah siapa para tamu itu. Mengapa Ibu Melan mengetahui hal-hal yang memang tidak diketahui olehnya sendiri. Semakin malam, udara semakin dingin. Bapak sudah tertidur terlebih dahulu. Sedangkan ibu, dia masih mencoba untuk menidurkan diri dan menutup matanya rapat-rapat. Tatkala rasa kantuknya sudah berada di ambang batas, ibu akhirnya tertidur. Dia seperti merasakan kenikmatan yang tiada tara tatkala rasa kantuknya benar-benar sudah menghilang dan mampu tertidur dengan nyenyak. Namun, kedua mata ibu seperti bergerak ke arah kanan kiri walau dengan mata tertutup. Kedua tangannya mencengkeram kuat-kuat selimut yang sudah menutup bagian tubuhnya. Ibu mengalami mimpi buruk. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa di dalam mimpi tersebut. Mimpi yang nantinya akan menjadi kenyataan. Di dalam mimpi tersebut, ibu melihat ada banyak bayangan putih yang sedang berdiri sembari menggerak-gerakkan kepalanya. Mereka memiliki jumlah belasan. Sayup-sayup, terdengar suara panggilan dari belasan bayangan tersebut. Mereka semua menyebutkan nama yang sama secara berbarengan. "Esa, Esa, 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 Esa." Ibu yang mendengar panggilan itu langsung mundur beberapa langkah. Dia tahu jika yang di hadapannya bukanlah manusia. Perlahan, mereka semua yang berada di hadapan ibu mendekat dengan cara melompat secara berurutan. "Esa, Esa, Esa." Ibu semakin ketakutan mendengar suara itu bersamaan dengan mendekatnya belasan sosok putih dan lompat-lompat layaknya pocong. "Esa, Esa, Esa." Ibu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia kemudian berteriak sekencang-kencangnya, "Jangan mendekat! Jangan mendekat!" Sementara itu, Jaja yang telah usai menemani Mas Radian, dia pun segera menuju keluaran rumah untuk berjaga-jaga. Namun kali ini, Jaja merasakan hawa yang tidak biasa. Dia merasa malam ini sangat sunyi dan benar-benar sangat sepi.
Mungkin karena lokasi tempat yang mereka huni ini terbatas dan tidak semua orang atau warga bisa bermukim di tempat ini. Akan tetapi, tubuh Jaja berkali-kali merasakan hawa merinding yang tak biasa. Detak jantungnya juga berdegup lebih kencang. Pikirannya mulai mengarah kepada hal-hal yang aneh. Dia segera menguatkan diri dengan membaca doa yang dia tahu. Tujuannya adalah untuk menenangkan hati, pikiran, dan juga apa-apa yang dia takutkan saat malam itu. Langkah Jaja mulai menuju ke ruangan depan. Dari luaran, dia mendengar suara sayup-sayup agak berisik dan bersahutan secara bergantian. Suaranya mirip-mirip seperti suara tikus yang terjepit perangkap atau seperti suara tikus yang hendak dimangsa oleh pemburunya. Suara apa ini? Berkali-kali Jaja mencoba untuk memiliki pikiran yang tenang dan juga positif. Entah mengapa malam ini begitu terasa aneh tatkala Raden Artonogoro atau Bapak memerintahkan kepadanya untuk menyambut tamu yang nantinya akan datang pada malam ini. Ini sudah hampir tengah malam. Mana mungkin ada tamu dari luaran yang akan datang? Jaja pun segera mengintip luaran rumah dengan membuka sedikit gorden. Tatapannya mulai mengarah kepada sekitaran yang ada di luaran. Dia juga melihat dedaunan kering yang banyak berterbangan akibat terhampas oleh tiupan angin yang sangat kencang. Walaupun begitu, Jaja tetap yakin jika firasat yang dikatakan oleh Raden Artonogoro mungkin saja akan ada benarnya. Selama ini, dia mempercayai hal-hal yang dikatakan oleh Raden Artonogoro kepadanya. Baik itu tentang hal-hal mustahil yang tidak mungkin terjadi atau memang sekedar firasat buruk yang sama sekali tidak berbentuk dan tidak terduga-duga kedatangannya. Krak, Jaja membuka pintu rumah. Satu langkah kakinya sudah berada di luar. Hembusan angin mulai bertiup ke arahnya secara perlahan. Lagi-lagi, suara-suara tikus itu mulai terdengar kembali. Dia masih mencari apa penyebab dari suara itu bermunculan. Pasalnya, baru beberapa hari dirinya berada di rumah yang ditawarkan oleh Ibu Melan. Jaja sama sekali tidak pernah mendengar atau mendapati hal-hal aneh yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, baru kali ini, dia menemukan suara tikus yang terus-menerus memekikkan suaranya serasa seperti ada di berbagai arah. Jaja kemudian mencari-cari suara itu. Dia tampak sedikit khawatir dengan suara yang aneh. Mungkin akan menciptakan sesuatu yang aneh juga. Dari mana suara itu? Beberapa kali Jaja mondar-mandir untuk mencari arah dari suara itu. Namun dia sama sekali tidak mendapatinya. Saat dirinya sudah merasa lelah dan tidak bisa mendapati suara itu, Jaja langsung terdiam. Dia menghela nafas panjang dan menutupi telinganya untuk menghindari suara-suara tersebut. Perlahan suara itu menghilang. Bersama dengan suara itu menghilang, suasana langsung menjadi tenang. Jaja kemudian mencoba untuk menutup matanya dan kembali menghela nafasnya. Namun saat dirinya membuka kedua matanya, tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang sangat mengerikan. Selamat malam, calon mayit. Ibu masih terus berteriak. Mimpi yang sedang dilaluinya berasa seperti masuk ke dalam kehidupan nyata. Berkali-kali suara itu terdengar jelas hingga membuat telinganya kesakitan. Esa, 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 Esa. Suara yang digaungkan oleh mereka berbeda-beda. Beberapa ada yang tampak familiar, beberapa juga tidak pernah ia kenal dan baru kali ini dia mengenalinya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, alangkah baiknya nih buat kalian yang sudah merasa suka, yang merasa nyaman dengan channel Dimensi Mimpi, alangkah baiknya untuk mengeklik tombol like-nya terlebih dahulu. Dan buat kalian yang belum subscribe nih, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru yang diupload dari channel Dimensi Mimpi. Dan juga satu lagi nih, buat kalian yang mau absen dong, biar saya makin kenal dengan kalian semua, absenlah di kolom komentar ya. Dari siapa, dengan siapa, di kota mana, gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Jaja tak sadarkan diri. Tubuhnya terlentang begitu saja di hadapan pintu. Kabut yang memunculkan banyak sosok menghilang dengan seketika. Kehadiran Mas Pangerep yang mengetahui lokasi keberadaan Raden Artonogoro dan yang lainnya menjadikan malam itu sebagai malam yang sangat mencekam. Namun suara teriakan dari Jaja akhirnya menyadarkan orang-orang yang berada di dalam rumah. Satu persatu mereka keluar dari kamarnya masing-masing. Saat mereka membuka pintu bagian depan, mereka semua terkejut saat melihat Jaja sudah tergeletak dengan sekujur tubuh yang sudah kaku layaknya mayat. "Kang, Jaja kenapa?" "Bawa masuk ke dalam." Kang Waris tahu jika ada penyusup yang menyerang Jaja tepat di mana semua orang-orang sedang berada di dalam rumah, sedang beristirahat. Dia sendiri sudah memperkirakan ini.
Entah karena ada keterkaitan antara rumah yang diberi oleh Ibu Melan dan Pak Subroto atau memang semuanya sudah direncanakan dengan rapi. Sembari menatap langit yang gelap, Kang Waris berujar pada dirinya sendiri. Anggoro, apa maumu? Memang benar, selama ambisinya belum dimenangkan, maka segala cara akan mereka lakukan demi mendapatkan anak yang berada di dalam kandungan ibu. Bapak dan yang lainnya segera membawa Jaja ke kamarnya. Kali ini Mas Radian menangis tatkala dirinya mengetahui Jaja sudah tidak sadarkan diri. Entah bagaimana bisa Mas Radian terbangun dari tidurnya. Apakah ikatan batin antara Jaja dan Mas Radian benar-benar sudah menyatu, sehingga apa yang terjadi kepada Jaja juga akan dirasakan oleh Mas Radian? Aneh, tubuhnya terasa sangat dingin sekali, Kang. Ini benar-benar seperti mayat, ucap bapak kepada Kang Waris. Mas Kuncoro, tolong ambilkan air hangat. Dia sudah terkena buhul mayit, jelas Kang Waris. Buhul mayit itu apa, Kang? Buhul mayit adalah serangan yang membuat si korban terikat layaknya mayit. Dia tidak bisa bergerak sama sekali karena pelaku menjadikannya seperti mayit. Ketakutan dari Kang Waris memang benar-benar terjadi. Jaja adalah orang pertama yang mendapatkan serangan total dari tamu yang dimaksud oleh ibu. Namun, dia sendiri belum tahu siapa tamu tersebut. Jika memang Jaja bisa terselamatkan, maka semuanya akan terbongkar dengan jelas. Akan tetapi, dengan tubuh yang tidak bisa bergerak sama sekali layaknya mayat, sangat mustahil Jaja bisa selamat. Buhul mayit bukanlah sebuah ilmu hitam yang tingkatannya rendah. Serangan ini hanya dikenakan pada seseorang saja. Namun, setiap orang yang mati karena buhul mayit, maka dia juga akan menjadi peneror atau bagian dari para mayat hidup itu sendiri. Raden Kuncoro datang membawa sebuah wadah berisi air hangat. Kang Waris mencoba untuk menetralisir tubuh Jaja yang benar-benar bukan seperti orang hidup lagi. Saya harap kalian semua keluar dulu. Saya akan bereskan Jaja. Kang Waris mengingat orang yang sama seperti saat itu. Dia adalah Cipto, teman dari Jaja yang meninggal lebih dulu karena serangan dari Pak Lingga yang membuat perutnya hancur. Kejadian yang kedua kalinya tidak boleh terulang. Aku tidak mau jika Cipto kedua akan meninggal lagi. Kang Waris mencoba untuk berkonsentrasi. Dia tahu tingkatan dari buhul mayit ini bukanlah tingkatan yang rendah dan sembarangan. Maka dari itu, Kang Waris mencoba untuk tidak mengaitkan banyak orang karena mungkin saja sesuatu yang masih mengendap di dalam tubuh Jaja mampu menyerang orang-orang yang berada di sekelilingnya. Perlahan Kang Waris mencoba untuk menetralisir sedikit demi sedikit bagian tubuh dari Jaja. Tidak lupa, dia juga membacakan doa untuk kelancaran penghilang energi jahat yang ada di dalam tubuh Jaja. Selama tindakan penetralisiran itu berlangsung, Kang Waris benar-benar merasakan adanya perbedaan pada tubuh Jaja. Perutnya benar-benar tidak berkontraksi. Bagian tubuh yang seharusnya akan berkontraksi tatkala penetralisan itu berlangsung, semuanya menjadi lumpuh dan tidak bergerak sama sekali. Kang Waris kebingungan, apa yang memang sudah tertanam di dalam tubuh Jaja ini sampai-sampai dirinya merasakan kewalahan. Akan tetapi, Kang Waris tidak menyerah. Dia kembali mencoba hal yang sama untuk bisa menciptakan perubahan dan mampu menyelamatkan Jaja. Saat dimana Kang Waris kembali melakukan penetralisan terhadap tubuh Jaja, tiba-tiba lampu kamar mati dengan sendirinya. Kang Waris berteriak terhadap orang-orang yang ada di luar untuk segera menyalakan lampu kamar. Arto, atau siapa saja yang ada di luar, cepat nyalakan lampunya, teriak Kang Waris. Namun, beberapa kali teriakan itu berlangsung, tidak ada satupun orang yang berada di luaran untuk menyalakan lampunya. Kang Waris merasa aneh. Apakah memang orang-orang yang berada di luaran sedang tidak ada tepat di dekat kamar Jaja? Atau memang ini ada kaitannya dengan penetralisan yang sedang berlangsung? Saat di mana Kang Waris ingin menghadapkan kepalanya ke arah samping, dia sudah lebih dulu melihat ada sosok putih sedang menggoyang-goyangkan kepalanya. Astagfirullah. Sosok pocong yang berada di dekat tembok itu terus-menerus menggerakkan kepalanya dan mengeluarkan suara aneh. Look. Kang Waris mencoba untuk menengok ke bagian yang sama. Ternyata sosok itu sudah selangkah lebih dekat darinya. Kemungkinan besar penyebab dari matinya lampu tersebut adalah karena kemunculan dari sosok pocong yang ada di dalam kamar Jaja. Siapa tuanmu? Tanya Kang Waris. Tidak ada jawaban sama sekali. Kang Waris kembali perlahan mengintip sosok itu yang sudah ada di bagian sampingnya. Dan hal yang sama pun terjadi. Sosok itu sedikit mendekat ke arah Kang Waris. Suara bebunyian yang sama masih terdengar jelas. Aku tahu, kau ditugaskan untuk menjadikan Jaja sebagai tumbal dari buhul yang terpasang tuanmu, kan?
Kang Waris memberanikan diri untuk menengok langsung kepada sosok tersebut. Saat dimana dirinya membalikkan pandangannya, tiba-tiba Kang Waris terkejut dengan bentukan dari sosok tersebut yang sangat mengerikan. Bentukan dari sosok tersebut sangat berbeda dengan sosok-sosok pocong pada umumnya. Di bagian kepala sosok tersebut dibiarkan terbuka, artinya tali pocongnya sudah menghilang dan sosok tersebut benar-benar tanpa menggunakan tali pocong untuk menutupi kepalanya. Kang Waris mengenal rupa dari sosok tersebut. Dia adalah teman dari Jaja, orang yang membantu keluarga Bertoseno untuk mengejar Kang Waris hingga menuju ke bagian alas wingit dan gugur di sana karena dibunuh oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah semua sosok yang gugur di alas wingit akan bernasib sama dengan sosok yang ada di dekatnya sekarang? Mas Moh, kembalilah ke alammu. Pocong tersebut hanya menggerak-gerakkan kepalanya. Dia sepertinya berada di bawah kendali tuannya untuk bisa membunuh Jaja yang saat ini sedang dalam keadaan yang sangat kritis. Perlahan, Kang Waris mencoba untuk menarik nafasnya dalam-dalam. Dia tidak mau jika ini terus-menerus menjadi sebuah gangguan terhadap orang-orang yang ada di rumah ini. Jika tidak diselesaikan dengan cepat, maka semua orang yang ada di rumah ini akan menjadi korban yang sama seperti apa yang telah terjadi kepada Jaja. Kedua tangan Kang Waris menggenggam kuat. Dia kemudian melepaskan nafasnya dengan kuat dan melepaskan genggaman tersebut tepat di dekatnya. Dengan begitu, muncul sejenis kabut yang dari dalam kabut itu sendiri bermunculan banyak sosok yang sama. Kang Waris terkejut. Dia kira yang merasuki tubuh Jaja hanyalah sosok Mas Mo saja yang dijadikan sebagai penggerak dari tuannya. Namun ternyata semua orang yang gugur telah hadir tepat di hadapannya. Dimulai dari sosok yang menyerupai Nyi Endang, Mbak Ina, Mas Sugeng, bahkan sampai ada salah satu sosok yang tampak familiar di mata Kang Waris. Orang itu adalah Cipto. Seluruh orang yang telah gugur benar-benar digerakkan kembali untuk menyerang keluarga Artonegoro dan juga Kang Waris serta orang-orang yang masih berada di dalam lingkaran tersebut. Kang Waris mundur beberapa langkah. Dia nggak sanggup untuk menghalau seluruh sosok pocong tanpa ikat kepala tersebut. Mereka semua bersama-sama menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri seperti mengikuti alur dari tuannya yang sedang mengendalikan mereka semua dari kejauhan. Sampai-sampai Kang Waris terjatuh karena sosok tersebut terus mendekat ke arahnya seperti ingin merasuki tubuh Kang Waris. Tap, 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 tap. Loncatan demi loncatan dari mereka terus mengarah ke Kang Waris. Mereka semua perlahan mendekati Kang Waris sampai-sampai seluruh benda-benda yang ada di sekitarnya benar-benar merasakan getaran energi jahat yang dikeluarkan dari para sosok pocong tanpa ikat kepala tersebut. Kang Waris memejamkan matanya sejenak. Dia kemudian berkonsentrasi untuk bisa menghadapi sosok-sosok yang benar-benar ingin merasuki tubuhnya secara bersamaan. Jika kuat, sosok-sosok tersebut akan mental dan menghilang dengan sendirinya. Namun jika tidak kuat, maka tubuh dari Kang Waris sendirilah yang akan bertambah dan menerima akibatnya. Tubuhku tidak akan bisa dimasuki oleh para demit yang dikendalikan oleh manusia berkanuragan hitam. Bersama dengan itu, kamar langsung bergetar. Getaran ini juga dirasakan oleh orang-orang yang berada di luaran kamar. Mereka semua menyadari jika ada sesuatu yang terjadi di dalam kamar Jaja. Bapak segera menggedor-gedor pintu untuk mengetahui keadaan yang ada di dalam sana. Kang, ada apa? Getaran itu membuat para sosok pocong kembali merasuki tubuh Jaja. Mereka semua memasuki tubuh Jaja secara bergantian hingga Jaja yang tadinya tertidur pulas kini terbangun dengan kondisi mata terbejam dan kedua tangannya yang menyedekap ke bagian dada layaknya pocong. Jah, tanya Kang Waris. Jaja kemudian menggoyang-goyangkan kepalanya secara terus-menerus. Dia benar-benar sedang dirasuki oleh pocong-pocong yang ketakutan karena getaran hebat tersebut. Kang Waris segera berlari ke arah pintu kamar dengan tujuan untuk memberitahu semua orang-orang yang ada di luaran kamar. Dia tahu sosok yang merasuki tubuh Jaja sangat banyak dan sulit untuk dikeluarkan. Brak! Bapak dan yang lainnya terkejut saat mendapati Kang Waris yang menampakkan wajah seperti orang panik. Ada apa, Kang? Tanya Bapak. Jaja dirasuki oleh pocong kiriman. Tutup pintunya, ucap Kang Waris. Saat pintu ditutup, Jaja mengedor-gedor pintu menggunakan kepalanya. Entah apa yang terjadi dengan Jaja setelah dirinya mengedor-gedor pintu tersebut. Namun, gedoran pintu tersebut benar-benar terus dilakukan olehnya hingga berpuluh-puluhan kali. Kang, kalau kayak gini, Jaja bisa mati. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang merasuki tubuh Jaja bukan hanya satu. Maksud Kang Waris? Jaja terus mengedor-gedor kepalanya ke bagian pintu. Ibu dan yang lainnya segera mundur ke arah belakang. Nyi Rati segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan ibu dan juga Mas Radian yang sudah panik terlebih dahulu. Tidak berselang lama, suara gedoran itu berhenti dengan sendirinya. Raden Kuncoro segera menerobos ke bagian depan dan meminta kepada Kang Waris untuk membukakan pintu. Kang, kita harus selamatkan Jaja,
ucap Raden Kunchoro kepada Kang Waris. Kang Waris hanya terdiam. Dia merasa gagal karena lagi-lagi akan ada korban yang berjatuhan di pihaknya. Percaya sama aku, Kang, Jaja masih bisa diselamatkan. Raden Kunchoro langsung memegang gagang Bento. Dia kemudian meminta kepada yang lainnya untuk mundur beberapa langkah. Mas, ucap bapak. Biar aku yang urus, jawab Raden Kunchoro. Krek. Pintu kamar langsung dibuka oleh Raden Kunchoro. Suasana kamar benar-benar gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Saat di mana Raden Kunchoro melangkah, kakinya menginjak cairan yang sudah ada di bagian lantai. Raden Kunchoro penasaran dengan cairan tersebut. Dia pun kemudian merendahkan tubuhnya dan memegang cairan yang ada di lantai dengan menggunakan tangannya. Apa ini? Raden Kunchoro pun keluar dari kamar untuk melihat cairan tersebut dari luar kamar. Saat tangannya ditujukan ke arah bapak dan Kang Waris, keduanya langsung terkejut. Mas, darah siapa itu? Tidak lama kemudian Raden Kunchoro langsung terjatuh tatkala ada sesuatu yang menabraknya dari arah belakang. Dan ternyata Jaja terjatuh tepat di tubuh Raden Kunchoro. Bruk! Raden Kunchoro langsung melihat dengan jelas tubuh Jaja yang sudah tidak bergerak lagi. Dia pun langsung terkejut manakala bagian kepala Jaja sudah benar-benar tidak utuh lagi. Jaja! Kematian Jaja benar-benar membuat Kang Waris terpukul. Dia tidak menyangka jika orang yang ingin ditolongnya telah meninggal terlebih dahulu. Kita harus bagaimana? Tanya ibu. Bapak hanya terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Kali ini teror yang mengerikan benar-benar terjadi dengan cepat. Hingga kini Kang Waris dan yang lainnya masih mencari cara agar serangan itu segera dihilangkan. Sementara itu, di rumah keluarga Ningrat, mereka semua melakukan sebuah pesta kecil-kecilan untuk merayakan kematian Jaja yang menjadi satu pembaruan terbaru dengan dilakukannya ritual buhul mayit yang digunakan untuk menghabisi seluruh keluarga Artonegoro. Kau hebat, Pangarep. Kali ini kau bisa diharapkan. Aku yakin dengan majunya dirimu ke arah depan, kita akan dengan cepat mendapatkan bayi itu, puji Raden Angkoro. Dengan matinya Jaja, dendamku sudah terbalaskan dengan sempurna, jelas Pak Lingga. Semua orang yang berada di sana benar-benar merasakan sukacita yang mendalam atas kematian Jaja. Akan tetapi, hanya ada satu orang yang sedari tadi terdiam dan memperhatikan para wajah yang penuh dengan kebiadaban. Dia adalah Mbak Neneng. Mbak Neneng benar-benar ingin menyudahi semua ini dengan caranya sendiri. Dia pun langsung meminta izin untuk pergi ke kamar. Permisi semuanya, saya izin ke kamar sebentar, ucap Mbak Neneng. Semua orang langsung terdiam dengan izinnya Mbak Neneng. Bisa dibilang, Mbak Neneng benar-benar telah merusak keadaan mereka semua yang sedang dalam keadaan penuh dengan kesenangan akan kematian Jaja. Ada apa, pengantinku? Tanya Raden Angkoro. Aku ingin istirahat. Tubuhku masih terasa pegal-pegal, jawab Mbak Neneng. Mbak Mawar, istri dari Mas Pangarep, langsung tersenyum. Dia tahu Mbak Neneng merasa tidak nyaman dengan lingkaran keluarganya ini, dipenuhi dengan orang-orang yang tidak mengedepankan sisi kemanusiaan. Semua orang pun langsung mengizinkan Mbak Neneng untuk beristirahat di kamar. Namun, saat dimana Mbak Neneng berdiri dan ingin menuju ke arah kamar, tiba-tiba, Mbak Neneng, ucap Mbak Mawar. Mbak Neneng langsung terhenti. Dia kemudian menatap ke arah orang yang baru saja memanggilnya itu. Apakah kau khawatir dengan keadaan Esa? Tanya Mbak Mawar. Apa maksudmu? Aku tahu kau merasa tidak nyaman dengan lingkaran kami ini. Dilihat dari matamu, tampaknya hanya kamu saja yang merasa khawatir dengan keadaan Mbak Esa, jelas Mbak Mawar. Mbak Neneng hanya terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena memang semua yang dikatakan oleh Mbak Mawar adalah fakta yang tidak bisa disembunyikan. Aku hanya ingin semuanya cepat berakhir, jelas Mbak Neneng dengan tegas. Mbak Mawar hanya tersenyum. Dia tahu seperti apa rasanya untuk menyelamatkan saudaranya yang untuk saat ini masih menjadi ancaman bagi banyak orang. Mbak Neneng pun segera meninggalkan mereka semua dan mengabaikan apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Mawar kepadanya. Di dalam kamar, Mbak Neneng pun langsung merencanakan sesuatu agar semua orang yang berada di keluarganya mendapatkan petaka yang sama. Buhul mayit. Jika buhul itu berhasil aku ambil, maka tuanya akan berubah. Mbak Neneng pun mencoba untuk menunggu momen yang tepat agar bisa mendapatkan semua itu. Tengah malam ini, aku akan mengambil semuanya dan menyerahkannya kepada Kang Waris. Tepat di tengah malam, saat dimana semua orang sudah tidak lagi membahas pesta dan beristirahat di tempatnya masing-masing, Mbak Neneng segera pergi ke kamar Mas Pangarep. Untuk saat ini, Mbak Mawar dan Mas Pangarep sedang mengalami pisah ranjang. Hal ini dikarenakan orang yang sedang melakukan ritual tersebut tidak boleh tidur satu ranjang bersama dengan istrinya. Kesempatan ini pun dipergunakan dengan baik oleh Mbak Neneng dengan cara mengendap ke arah kamar milik Mas Pangarep.
Dengan begitu, dirinya mampu untuk membalikkan keadaan dengan cepat asalkan semua yang direncanakan benar-benar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mbak Neneng pun langsung masuk ke dalam kamar Mas Pangarep. Dia pun segera mencari barang yang dinyatakan sebagai buhul dari para mayit yang digerakkan olehnya. Dia pun mengecek ke seluruh bagian lemari, laci, dan semua yang ada di dalam kamarnya. Sempat ingin putus asa karena tidak bisa menemukan benda tersebut. Akan tetapi, dia langsung teringat dengan Mbak Esa yang kali ini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Jika Mbak Neneng tidak bisa melakukannya, maka seluruh keluarga Mbak Esa akan menjadi korban selanjutnya dari buhul mayit. Hari demi hari terus berjalan. Kang Waris dan yang lainnya mencoba untuk mencari cara agar bisa mengalahkan mereka semua, yaitu keluarga Brotoseno, yang untuk saat ini terornya semakin mengerikan. Mbak Neneng pun langsung tertuju kepada bagian bantal kasur yang sedang dituturi oleh Mas Pangarep. Pikirnya, jika semua tempat dia tidak bisa menemukan benda tersebut, maka satu-satunya tempat yang mustahil untuk bisa digapai adalah di bawah kasur. Dengan perlahan, Mbak Neneng pun segera meraba bagian bawah kasur tanpa membangunkan Mas Pangarep. Saat tangan Mbak Neneng sedang meraba-raba bagian bawah kasur, tiba-tiba dia mendapati sebuah benda seperti kantong penyimpanan barang. Mbak Neneng pun langsung mengambil benda tersebut dan secara perlahan mengeluarkannya. Saat benda itu berhasil dikeluarkan, Mbak Neneng langsung merasakan hawa merinding yang sangat pekat. Dia pun membalikkan badannya dan melihat secara langsung belasan pocong yang sudah berada tepat di belakang tubuhnya. Dengan begitu, dia membenarkan jika benda yang baru saja dia pegang kali ini adalah buhul yang dimaksud. Keesokan harinya, Mbak Neneng langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud. Menurut informasi yang dia dapat, rumah dari Raden Artonegoro berada di dekat rumah dari Ibu Melan dan juga Pak Subroto. Jika dia berhasil, dirinya akan bertemu dengan Kang Waris dan menyerahkan benda tersebut untuk dijadikan sebagai media balas dendam yang ampuh terhadap semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selama dalam perjalanan, Mbak Neneng terus berjaga-jaga dan berusaha untuk menutup diri. Dia tidak mau jika pelariannya akan diketahui oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Hingga akhirnya, dia berhasil tiba di sebuah tempat yang merupakan tempat tinggal dari Raden Artonegoro dan yang lainnya. Ini adalah babak terakhir dari perjalanan Raden Angkoro. Aku harus menebasnya dengan memberikan buhul ini kepada Kang Waris, ucap Mbak Neneng. Dan itulah teman-teman ceritanya untuk di part kali ini. Kita akan melanjutkan ceritanya di next part ya, atau video berikutnya gitu. Karena ini sudah terlalu panjang sih menurut saya. Jadi kalau dilanjut mungkin saya akan kehabisan nafas ya. Karena ini mungkin akan bakal panjang ceritanya ya, tapi nggak sepanjang Ngipri Ketek sebelumnya sih. Mungkin cuma beberapa part doang sih, nggak bakal panjang banget ya, jadi tenang aja gitu. Oke deh, buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, stay terus di channel Dimensi Mimpi. Seperti biasa, saya di sini undur pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.